Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Abdurrahman dari Tadres IPS 3A dengan NIM 2423270017. Di sini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Pak Sepri Yunarman dengan matkul teori sosial budaya. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu jelaskan pengertian teori sosial menurut para ahli serta sebutkan kegunaan teori sosial dalam dinamika masyarakat. Nah, menurut Karl Marx, teori sosial itu adalah alat analisis untuk mengkritisi dan mengubah struktur sosial, khususnya yang berkaitan dengan kelas dan ekonomi. Nah, sedangkan menurut Max Weber, teori sosial itu berfungsi untuk memahami tindakan sosial individu dengan memperhatikan makna subjektif yang mereka berikan terhadap tindakannya. Nah, apa saja sih kegunaan teori sosial dalam dinamika masyarakat? Nah, salah satunya yaitu seperti membantu menjelaskan sebuah hubungan sebab akibat. Misalnya di teori Marx, di sana menjelaskan hubungan antara kelas pekerja dan pemilik modal. Nah, ada lain juga kegunaan dari teori sosial ini dalam dinamika masyarakat, yaitu adalah salah satunya seperti memberikan rangka analisis, membantu menjelaskan hubungan sebab akibat tadi, sebagai dasar penelitian, memprediksi perubahan sosial, dan alat kritik sosial. Nah, itu nomor 1. Lanjut ke nomor yang kedua. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2. Soalnya sebutkan contoh fenomena fakta sosial yang terjadi di Indonesia yang dapat dijelaskan menggunakan paradigma fakta sosial Emil Durkheim, dan jelaskan alasan Anda. Seperti yang kita tahu nih, menurut Emil Durkheim, fakta sosial itu adalah nilai, norma, dan aturan yang berada di luar individu, tapi bersifat mengatur dan memaksa individu untuk bertindak sesuai dengan kemasyarakatannya. Nah, contohnya seperti gotong royong. Nah, di dalam konteks Indonesia, gotong royong ini sudah menjadi contoh nyata fakta sosial. Kenapa? Gotong royong itu sudah menjadi nilai dan norma sosial yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, yang kedua, masyarakat ini menilai positif orang yang ikut bergotong royong dan negatif pada orang yang tidak ikut, orang yang tidak mau ikut gotong royong. Nah, jadi nilai ini membuat individu itu merasa terpaksa menyesuaikan diri agar diterima dalam kelompok sosialnya. Nah, itulah alasan kenapa gotong royong ini bersifat memaksa, dan mengapa gotong royong ini sesuai dengan paradigma sosial, fakta sosial Emil Durkheim tersebut. Baiklah, untuk soal nomor 3 yaitu analisis perbedaan mendasar antara paradigma fakta sosial Emil Durkheim dan paradigma definisi sosial menurut Weber, Mead, Blumer, khususnya dalam melihat realitas sosial dan tindakan manusia. Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu paradigma Durkheim ini melihat masyarakat sebagai struktur yang mengatur individu, sedangkan paradigma Weber, Mead, dan Blumer melihat masyarakat itu sebagai hasil interaksi dan makna yang diciptakan individu. Nah, contoh di Tawuran Remaja, Durkheim ini melihat tawuran remaja itu terjadi karena lemahnya atau pengaruh di lingkungan sekitar. Nah, sedangkan di paradigma Weber, Mead, dan Blumer melihat tawuran remaja itu sebagai bentuk makna tindakan seperti mencari jati diri remaja tersebut dan solidaritas tongkrongan. Dengan kata lain, Durkheim ini lebih fokus pada apa yang mengendalikan manusia, sedangkan Weber dan kawan-kawan yang lain lebih fokus pada apa arti tindakan manusia bagi dirinya dan orang lain. Baiklah, untuk nomor 4, menurut Anda, apakah struktur fungsional Talcott Person dengan konsep adil masih relevan untuk menjelaskan masyarakat modern di Indonesia? Serta berikan argumen kritis Anda, baik dari segi kelebihan dan kelemahan. Nah, untuk jawabannya, menurut saya
Teori agile talent cooperation ini sebenarnya masih relevan secara parsial untuk menjelaskan aspek keteraturan dan fungsi lembaga sosial di Indonesia. Nah, tetapi teori ini kurang mampu dalam menjelaskan dinamika konflik, perubahan sosial cepat, dan ketimpangan struktural dalam masyarakat modern. Nah, sebenarnya jadi teori ini tetap berguna, tapi perlu dilengkapi dengan teori-teori lain seperti teori konflik atau teori kritis agar lebih sesuai dengan realitas Indonesia di masa depan, begitu. Baik, lanjut ke nomor 5 yang terakhir, yaitu rancanglah sebuah strategi sederhana berbasis teori konflik sosial Max Weber Coser untuk memahami dan mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat perkotaan. Nah, jawab secara ringkas dan jelas. Untuk zamannya sendiri, menurut saya strategi pertamanya itu yaitu menganalisis akar konflik. Nah, kita harus menggunakan tahap pendekatan Marx dan Weber untuk mengidentifikasi sumber ketimpangan di kota. Misalnya apakah karena upahnya rendah, akses pendidikannya tidak merata, atau karena perumahannya yang mahal. Nah, selanjutnya kita harus pahami dulu siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh sistem sosial ekonomi perkotaan. Apakah kelas atas atau kelas menengah atau kelas bawah. Nah, setelah itu kita harus meneliti dimensi kekuasaan dan status sosial. Misalnya bagaimana birokrasi atau ekonomi mempengaruhi distribusi sumber daya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu sebenarnya untuk menggali struktur dan pihak yang memegang kendali dalam sistem sosial kota, supaya tidak lagi terjadinya suatu ketimpangan sosial di masyarakat perkotaan. Menurut saya begitu. Baik, mungkin itu saja penjabaran tugas yang diberikan oleh Pak Sirunarman yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.